Ahad itu. Makanya aku sering baca itu terus karena aku suka dengan surat Qul Huwallahu Ahad itu. Aku cinta kepada Qul Huwallahu Ahad. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan kamu sesat? Kamu melakukan apa yang tidak kucontohkan? Tidak. Rasulullah berkata, "Hubbuka yadkhuluka ilal jannah." Cintamu, yaitu cinta kepada Qul Huwallahu Ahad itu akan membawamu masuk surga. Luar biasa Rasulullah begitu berbesar hati. Orang melakukan ibadah yang enggak Rasulullah ajarkan, tapi Rasulullah tetap berbaik hati. Bahkan ada sahabat yang beliau tidak khatam Quran, beliau enggak mau khatam Quran, enggak mau baca Quran dari awal sampai akhir. Beliau setiap malam baca Quran khusus Qul Huwallahu Ahad aja. Enggak mau baca Baqarah, enggak mau baca Yasin, enggak baca Al Imran, enggak baca Al-Anfal, enggak baca Al-Araf. Beliau khusus baca Qul Hu aja dari habis Isya sampai subuh. Sampai baca Qul Hu, sampai Qul Hu tok. Rasulullah juga tidak melarang, tidak berkata dia sesat, tidak berkata masuk neraka. Padahal itu ibadah. Kan ibadah. Katanya tidak boleh meniru Rasulullah dalam ibadah. Kalau meniru dalam mikrofon, dalam kolor, pasti dia akan meniru Rasulullah. Rasulullah tidak pakai mikrofon, Rasulullah tidak pakai kolor, dulu belum ada kolor. Tapi ini membuat ibadah. Dia baca Qul Huwallahu Ahad aja sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak melarang. Bahkan Rasulullah berkata, Al-Ikhlas kana thuluthul Quran. Surat Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran, kata Rasulullah. Bagi kalian yang belum bisa meniru untuk khatam, baca Al-Ikhlas 3 kali sudah seperti khatam Al-Quran. Berarti luar biasa. Rasulullah malah mendukung dia baca Al-Ikhlas terus. Sama Rasulullah, saya tidak khatam Al-Quran, tapi saya baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kau baca Al-Ikhlas 3 kali ya seperti khatam. Kau baca 10 kali, 30 kali, sudah seperti 10 kali khatam. Jadi Rasulullah malah memberikan semangat kepada orang yang mau beribadah. Gitu juga kita. Kalau ada yang kita pikirkan berbeda dengan orang lain, jangan langsung klaim. Pertanyaan tadi, apakah betul manusia itu terbuat dari unsur api, angin, tanah, dan air? Itu bisa jadi benar karena ada kitab. Tapi bagi yang tidak mempercayainya tidak kafir. Jadi silakan kita kalau mau percaya itu silakan. Kalau nggak mau percaya juga nggak apa-apa, karena itu bukan akidah yang wajib. Akidah yang wajib seperti ini, jadi percaya dengan sifat tauhid. Sampai sini bisa paham? Kita punya waktu 15 menit lagi sebelum turun. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau buat permainan lagi. Saya dulu. Siap dengan permainan? Ada yang punya uang 5 juta untuk saya? Nggak ada. Kalau nggak ada, yang punya uang 500 perak ada? Kalau nggak ada, ini ada saya bawa. Uang 100 perak ada? Ada? Ada uang 100 perak, ada uang 500. Saya punya 2 uang, bisa nampak dari belakang. Ada uang kuning yang uang 500, ada uang 100 perak. 100 perak ya? Nampak ya dari belakang? Kalau yang mau lihat itu mau lihat juga boleh. Ini permainan. Sengaja dibuat permainan biar bisa memahami apa itu ilmu tauhid. Hari ini kita belajar wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala. Hari ini kita belajar tentang Allah Ta'ala tidak mungkin 2. Allah Ta'ala itu 1. Karena kalau Tuhan itu 2, terjadi seperti ini. Ini ada uang 500, ya kan? Ada uang 100 rupiah. Bisa nampak ya? Ada uang 500, ada uang 100 rupiah. Saya butuh 1 sukarelawan. Saya butuh 1 sukarelawan. Jangan orang yang sama lah terus. Yang lain ada itu boleh. Iya. Di sini lihat dulu. Biar nampak di kamera. Terus ini. Ini ya nampak di kamera. Oke. Iya. Nama siapa? Heri ya. Ibu Heri ganteng ya. Nah tentu di sini ada 2 uang. Uang berapa ini? 500 ini uang. 100 ya. Uang 100 bukan uang 1000. Uang 1000 koinnya lebih mengkilat. Ini 100 perak. Nah sekarang Tengku Edi silakan taruh, luruskan tangannya dulu. Sekarang uangnya saya taruh, saya tumpuk uangnya uang 500 dan terus uang 500 ini saya taruh di Edi. Nah, uangnya digabung, tumpuk kedua, uang 500 dan 100. Dan sekarang uang ini digenggam oleh Edi, tangan saya nggak ada, ya, digenggam yang kuat. Oke? Pertanyaannya, kita cerita tadi ada 2 Tuhan. Kalau ada 2 Tuhan, maka akan ada 2 kemungkinan. 1, Tuhan yang bersepakat
Dan ini nggak mungkin terjadi. Kalau kamu sepakat akan terjadi barang yang diciptakan oleh dua orang, satu barang. Mu'athira ini fi atrin wahidin, nggak mungkin terjadi. Kalau bertentangan, ini juga nggak mungkin terjadi karena yang ditekan apa? Kalau bertentangan, ini akan membuat kita yang posisi Tuhan yang kalah itu menjadi lemah. Bisa dipahami ya tadi? Ini adalah simulasi dari yang kita ajarkan tadi. Ada cerita dua tadi, cerita dua Tuhan. Tapi hari ini tugas kita dengan ilmu tauhid adalah kita memisahkan. Karena cuma ada satu Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hari ini di antara dua benda yang kita masukkan tadi atau kita anggap Tuhan, kita harus ambil satu. Oke? Kita harus ambil satu karena cuma boleh ada satu, nggak boleh ada dua. Nanti saya akan ceritakan apa itu. Nah, ini putar aja. Satu tangan, genggam. Balikkan boleh. Genggam yang kuat. Kenapa genggam kuat? Supaya saya nggak bisa ambil. Duitnya dua tadi ya, dari 500 dari 100. Dua-duanya di genggaman ini. Saya mau ambil duitnya, karena nggak boleh ada dua di sini. Kan nggak boleh ada dua tadi, harus ada satu. Dan gue ini, duit 500, duit 100. Tentu pilih duit berapa? 500 atau 100, pilih salah satu. Pilih 100. Oke. Ini tanpa saya paksa ya, tanpa saya paksa. Pilihannya tentu ini. Kan saya nggak paksakan, tunggu harus pilih ini, enggak ya. Pilihannya boleh, pilih 500, boleh 100, mau tukar atau enggak? Enggak, 100 ya, beliau tetap pada pendirian, saya suka seperti ini. Nah, sekarang duit 100, karena kan beliau pilih duit 100, kita bermain dengan duit 100. Duit 100-nya boleh yang di depan itu boleh lihat, yang sampai ini boleh nampak. Saya akan ambil duit 100-nya. Tadi dalam genggaman itu ini, saya akan ambil duitnya. Duitnya udah saya ambil. Nampak duitnya? Nggak nampak? Nampak ya? Sekarang supaya nampak, duitnya saya masukkan ke kantong saya. Saya letak ambil. Mana ya duitnya? Orang nggak percaya. Nah, ada 100-nya sini. Ada 100-nya sini. Ya betul, ada 100-nya sini. Ada yang nggak percaya, Ustaz, itu duit 100-nya dari tadi dari kantong Ustaz. Ya, ada yang ngomong kayak gitu ya. Sekarang kita lihat. Tadi saya nggak pegang tangan Nukairi ya. Silakan Nukairi buka tangannya. Buka duitnya, senampak. Duit 500 tinggal satu uang. Duit 100-nya hilang. Artinya apa? Di sini ada kejadian, silakan Nukairi. Nah, kejadian sulap yang terjadi, tapi sulap ini tujuannya adalah untuk kita belajar bagaimana koin ini dari dua bisa jadi satu. Tapi kita coba mengajarkan kepada ini, kita punya waktu 5 menit lagi. Saya mau ajarkan ini kepada Bapak Ibu semuanya, kepada semua yang hadir. Sulap ini untuk diajarkan. Kan kemarin Kunafri ada bertanya, apakah ini bisa kita pelajari? Bisa. Jadi kalau kalian nanti mau bermain dengan kawan-kawan bisa. Caranya gampang sekali. Misalnya kalian punya uang tadi, cetak uang 500 atau uang 100. Kita bisa bermain dengan uang ini. Kalian bisa coba sekarang uangnya. Kalau kita ya masukkan ke dalam genggaman tangan kita, maka saat kita buka uangnya ini masih ada. Ya kan, uangnya ada. Tapi kejadiannya kalau kita coba tekan dan kita masukkan ke dalam genggaman tangan kita dengan kuat sekali uangnya. Lalu jangan lupa uang ini kita tiup, maka uangnya akan hilang. Uangnya akan hilang. Bisa? Tahu tuh ya? Nah, ini sengaja kita ajarkan. Nah, ini untuk diajarkan. Sengaja untuk diajarkan ya. Uangnya bisa kita ambil balik dan gampang sekali kita ambil balik uangnya karena memang masih ada di dalam. Nah, gampang sekali. Tapi juga bisa kita hilangkan kembali. Kalau kita mau, kita bisa hilangkan kembali. Kita colok yang kuat, kita tekan-tekan dan taruh uangnya hilang. Iya betul. Ternyata uangnya berada di sini. Ya. Jadi ini adalah bagaimana kita mengalihkan trik kita kalau kita mau bermain. Ini bermain, kita sesuatu itu bisa bermain. Tujuan permainan ini adalah bagaimana kita bisa
untuk memahami satu acara atau suatu materi. Hari ini kita belajar materi wahdaniyah. Yang perlu dipelajari bukan uangnya, nggak bisa main uang nggak apa-apa. Jadi yang penting harus bisa kita mainkan sekarang adalah bagaimana kita paham bahwa Allah itu satu, Allah itu punya sifat wahdaniyah, dan Allah yang kita sembah tidak ada terbagi dua. Sifat wahdaniyah Allah itu pada zat, pada sifat, pada af'alnya Allah. Jadi mudah-mudahan ini masuk ke dalam materi kalian, karena tidak mungkin ada Tuhan dua. Kalau Tuhan dua, kalau tidak mereka bersepakat, maka mereka akan bertengkar dan keduanya tidak mungkin terjadi. Sebelum kita tutup, ada waktu sedikit lagi, ada pertanyaan? Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sedikit sebelum sampai titiknya. Waqad faradna annahu musawin fil uluhiyati liman nafaza muraduhu. Fa idza tabatal ajzu laha tabatal ajzu lil akhari li'annahu misluhu. Dan kita sudah sepakat kalau dua Tuhan itu sama, cerita dua Tuhan tadi, kalau dua Tuhan itu sama, musawin fil uluhiyah, sama-sama derajatnya pada ketuhanan, liman nafaza muraduhu, bagi yang tembus keinginannya, yang berhasil keinginannya. Fa idza tabatal ajzu laha, maka apabila satu Tuhan itu lemah, sebutlah lemah baginya, sabatal ajzu lil akhar, maka yang lain pasti disebut lemah juga karena Tuhannya sama. Maka tidak mungkin terjadi kalau Tuhannya sama, kalau satu lemah berarti satu lagi lemah juga dong. Jadi pastinya kita sudah meyakini Allah itu nggak mungkin dua, Tuhan itu nggak mungkin dua. Wa illam yanfaz muraduhuma kana ajizaini, dan apabila kedua Tuhan ini tidak tembus keinginan keduanya, maka adalah keduanya kana ajizaini, adalah mereka keduanya dua-duanya lemah syahwat, kerurat, kelam dudung, sakit mata, sakit langit, sakit mata tubuh, karena dua-duanya lemah, karena dua-duanya tidak punya kekuatan dalam menciptakan sesuatu. Dua buah Tuhan, keduanya kepengen buat aqua, karena berhasil buat aqua, artinya dua-duanya lemah. Jadi satu lemah, berarti satu lagi pasti lemah juga karena sama-sama Tuhan. Makanya hal seperti ini mustahil terjadi. Wa ala kulli sawa'in tafaqa aw ikhtalafa yastahillu wujudu syai'in minal alami li'annahuma in intafaqa ala wujudihi yazamu ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahidin inna faza muraduhuma wa zalika mu'allul fala yata'ti tanfizu muraduhuma. Dan di atas ini keduanya, baik wa ala kulli sawa'in bersamaan, ittafaqa bersepakat keduanya, aw ikhtalafa ataupun ikhtilaf bertentangan keduanya Tuhan, yastahillu wujudu syai'in dan alam, mustahillah terjadi sesuatu daripada alam. Apabila Tuhan baik mempakir ataupun mensapat, mustahil terjadi alam ini. Enggak ada kita menyuruh Tuhan, baik Tuhannya sepakat atau Tuhannya tidak sepakat, itu alam ini mustahil akan terjadi, karena apabila mereka kedua sepakat di atas wujudnya, terjadilah mu'assiraini fi asril wahidin, akan terjadi dua pemberi sebab pada satu benda, dan apabila bertengkar keduanya maka akan terjadi lemah salah satunya. Nah, di sini pembahasan tauhid panjang sekali, diulang-ulang supaya melekat dalam hati kita, melekat dalam benak kita, dan melekat dalam pikiran kita, seperti apa yang kita ajarkan hari ini. Mudah-mudahan bisa meresap dalam hati kita, supaya kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan wahdaniyah, dan mustahil Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan wahdaniyah. Karena kalau Allah Ta'ala tidak esa, maka akan terjadi pertentangan ataupun kesepakatan antara dua Tuhan. Bisa dipahami? Wa ini ikhtalafa wa nafasa muradu ahadima kana al-akhiru azizan. Kalaupun berselisih dan tembus salah satu maksud salah satu keduanya adalah yang lain lemah. Wa hadza misluhu, dan ini salah satunya juga sama sepertinya. Fala yasihu ayyujadu syai'an, fala yasihu ayyujada syai'un minal alami li'annahu ajizun. Maka tidak mungkin terjadi salah satu daripada alam, sesuatu pun daripada alam, karena Tuhannya lemah. Falam yakunil ilahu illa wahidun, maka tidak mungkin ada ilah, tidak mungkin ada Tuhan kecuali satu. Wa ini ikhtalafa wa lam yanfus muraduhuma kana ajizaini, dan apabila mereka bertengkar dan tidak tembus maksud keduanya adalah keduanya lemah. Falam yaqdira ala wujudi syai'in minal alami, maka keduanya tidak berkuasa, tidak punya kudrah di atas mewujudkan sesuatu daripada alam.
Fal alamu mawjudun bil musyahadah, sedangkan alam sudah terjadi dengan musyahadah kita. Alam hari ini sudah bisa kita lihat ada alam, berarti ada yang menjadikan alam. Kita ada berarti ada Tuhan. Saat ada Tuhan, nggak mungkin Tuhannya dua. Kalau Tuhan dua, kalau nggak bersepakat pasti bertentangan. Bersepakat itu pun nggak mungkin karena dua orang membentuk satu benda. Bertentangan juga nggak mungkin karena akan terjadi lemah. Lemah satu berarti akan membuat lemah yang lain. Lemah dua-duanya akan membuat tidak mungkin ada alam karena tidak ada Tuhan. Sampai sini bisa dipahami ya. Fasabata annal ilahu wahidun, maka sebutlah bahwa Tuhan itu satu, wahwal matlub, dan inilah tujuan kita. Fa wujudul alami dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala, maka wujud alam ini adalah dalil di atas wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Wa ala annahu la syarika lahu fi fi'lin minal af'al, dan bahwa tidak ada serikat bagi Allah Ta'ala pada perbuatan dari segala perbuatan. Wala wasitatun lahu fi fi'lin jallin ta'ala wa wal ghaniyul mutlaq, dan tidak ada wasitah baginya Allah Ta'ala pada perbuatan. Allah adalah terkaya dengan kekayaan yang mutlak. Berarti kita sudah tahu dalilnya. Dalil wujud, dalil ada Allah Ta'ala, ada alam. Dalil qidam, dalil Allah Ta'ala sudah duluan ada. Kalau Allah Ta'ala tidak duluan ada, berarti Allah Ta'ala hadis. Kalau hadis berarti perlu kepada pencipta. Pencipta berarti ada dur, ada tasalsul. Dalil Allah Ta'ala baqa, Allah Ta'ala kekal. Karena Allah Ta'ala tidak kekal, maka Allah Ta'ala itu juga makhluk. Kalau makhluk butuh kepada pencipta, maka ada dur, ada tasalsul. Dalil Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi, ada dua. Kalau Allah Ta'ala kita sebut qiyamuhunya, artinya Allah Ta'ala butuh kepada tempat di mana berada, seperti warna, berarti Allah Ta'ala itu sifat. Dan kalau Allah Ta'ala sifat berarti tidak mungkin punya sifat. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak mungkin ada pencipta karena Allah Ta'ala berdiri sendiri. Kalau Allah Ta'ala ada pencipta berarti Allah Ta'ala ada dur, ada tasalsul lagi. Dalil wahdaniyah, wujud alam. Ini ringkasannya. Dalil esa Allah Ta'ala adalah alam. Karena kalau tidak ada alam, kalau Adam sudah ada, Tuhan itu tidak mungkin dua atau lebih dari satu. Karena mereka kalau lebih dari satu bisa jadi saling bersepakat atau bertentangan. Bisa ya dipahami? Sekali ngomong kita ada wujud, idam, bakam, terus qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Nah, kita sudah bunyi untuk azan zuhur. Semoga bermanfaat dan berinspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan canda-candaan tadi. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih ceria pastinya. Tetap selalu tersenyum, jangan lupa bahagia. Dan mudah-mudahan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.